Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Khairi. Saya dari kelompok 6. Kami berjumlahkan anggota 5 orang. Dan yang pertama adalah saya Tia Amelia, NIM 119402200421. Saya Dwiyani Wardana dengan NIM 11940221789. Nama saya Wina Tria dengan NIM 119402218555. Saya Rihadatul Aisyimardiah dengan NIM 11940225175. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyimpangan seksual. Pengertian penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah minat maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan, sedangkan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan, atau menyimpang dari aturan-aturan hukum. Sedangkan tingkah laku itu memang tidak berdampak apa-apa, terutama jika tidak ada akibat fisik atau sosial yang dapat ditimbulkannya. Akan tetapi, pada sebagai perilaku seksual orang yang lain, dampaknya cukup serius, seperti perasaan bersalah, depresi, marah, dan sebagainya. Kesimpulan penyimpangan perilaku seksual adalah tingkah laku seksual, khususnya yang tidak sesuai dengan norma-norma agama atau hukum, atau juga asusila yang dilakukan oleh pelaku penyimpangan seksual. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Tia Amelia, yaitu jenis-jenis penyimpangan seksual. Yang pertama, homoseksual. Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbi untuk penderita perempuan. Yang kedua, sadomasokisme. Sadisme seksual termasuk kelainan seksual. Dalam hal ini, kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya. Sedangkan masokisme seksual merupakan kebalikan dari sadisme seksual. Seseorang dengan sengaja membiarkan dirinya disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual. Yang ketiga, eksibisionisme. Penderita eksibisionisme akan memperoleh kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain yang sesuai dengan kehendaknya. Bila korban terkejut, jijik, dan menjerit ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi begini sering diderita oleh pria dengan memperlihatkan penisnya yang dilanjutkan dengan masturbasi hingga ejakulasi. Yang keempat, voyeurisme. Istilah voyeurisme berasal dari bahasa Perancis, yakni voyeur, yang artinya mengintip. Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi, atau bahkan berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan mengintipnya, penderita tidak akan melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban yang diintip. Dia hanya ingin mengintip atau melihat, tidak lebih. Yang kelima, fetishisme. Fetisi berarti sesuatu yang dipuja. Jadi, pada penderita fetishisme, aktivitas seksualnya disalurkan melalui bermasturbasi dengan pakaian dalam atau benda
yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual, sehingga orang tersebut mengalami ejakulasi dan mendapatkan kepuasan. Yang keenam, pedofilia. Pedofilia adalah orang dewasa yang suka melakukan hubungan seks atau kontak fisik yang merangsang dengan anak di bawah umur. Yang ketujuh, bestiale. Bestiale adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dan lain-lain sebagainya. Yang kedelapan, incest. Incest adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri, non suami istri, seperti antara ayah dan anak perempuannya dan ibu dengan anak laki-lakinya. Yang kesembilan, nekrofilia. Nekrofilia adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat atau orang mati. Yang kesepuluh, zoofilia. Zoofilia adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan. Yang kesebelas, sodomi. Sodomi adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks, baik pasangan seks sesama jenis atau homo maupun dengan pasangan perempuan. Yang ke-12, froteris. Froteris yaitu suatu bentuk kelainan seksual di mana seseorang laki-laki mendapatkan kepuasan seks dengan jalan menggesek-gesek atau menggosok-gosok alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik atau umum, seperti di kereta, pesawat, bis, dan lain-lain. Yang ke-13, gerontofilia. Gerontofilia adalah suatu perilaku penyimpangan seksual di mana sang pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut, kakek-kakek dan nenek-nenek. Baiklah, segitu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Fahmi, yaitu penyebab penyimpangan seksual. Sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tingkah laku penyimpangan seksual dalam rumah tangga sakinah itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh lingkungan keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Perilaku penyimpang bukan merupakan peristiwa herediter, bukan merupakan warisan bawaan sejak lahir. Banyak bukti menyatakan bahwa tingkah laku asusila dan kriminal orang tua serta anggota keluarga lainnya memberikan dampak menular dan infeksius pada jiwa anak-anak. Keluarga merupakan sumber utama atau lingkungan yang utama penyebab kenakalan remaja yang berupa penyimpangan seksual pada remaja. Hal ini disebabkan karena anak itu hidup dan berkembang pemulaan sekali dari pergaulan keluarga, yaitu hubungan anak dengan anggota keluarga lain yang tinggal bersama-sama. Kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga jelas memainkan peranan paling besar dalam pembentuk kepribadian remaja di lingkungan. Baik buruknya, struktur keluarga memberikan dampak baik buruknya perkembangan jiwa dan jasmani anak. Faktor keluarga yang menyebabkan penyimpangan seksual pada remaja. Penyebab timbulnya penyimpangan seksual remaja antara lain kekurangannya pengetahuan dan pengertian orang tua tentang cara pendidikan yang baik. Banyak orang tua yang tidak memahami agama yang dianutnya, apalagi mengamalkannya, sehingga ajaran agama Islam itu praktis tidak dilaksanakan dalam kehidupan keluarganya. Yang kedua, pengaruh lingkungan di sekolah. Kondisi sekolah yang tidak menguntungkan juga mempengaruhi terjadinya penyimpangan seksual. Kondisi tersebut antara lain minimnya fasilitas ruang belajar, sedangkan jumlah muridnya banyak sehingga mereka harus berdesak-desakan duduk di dalam kelas. Selanjutnya, mereka harus mendengarkan pelajaran yang tidak menarik minatnya karena sikap gurunya yang tidak simpatik dan tidak menguasai metode pendidikan.
sehingga anak-anak bergairah dalam belajar. Selain itu, adanya guru yang suka mengobjek di luar sekolah, menyebabkan guru sering absen, terjadi suka membolos, sering berkeliaran di pertokoan atau mal tanpa pengawasan atau mengganggu murid lainnya yang sedang belajar. Yang ketiga, pengaruh lingkungan masyarakat. Semakin dewasa, anak semakin banyak kesempatan mereka bergaul di lingkungan masyarakat. Lingkungan sekitarnya tidak selalu baik dan menguntungkan. Bagi pendidikan dalam perkembangan anak, lingkungan adalah dihuni oleh orang dewasa, serta anak-anak muda, kriminal dan antisosial, yang bisa merangsang timbulnya reaksi adolescence yang masih labil jiwanya. Dengan begitu, anak-anak remaja ini mudah terjangkit oleh para kriminal dan asusila dan antisosial tadi. Kelompok orang dewasa dan asusila tersebut biasanya terdiri atas golongan tidak punya rumah dan pekerjaan yang tetap, malas bekerja, namun ambisi besar untuk hidup mewah dan bersenang-senang. Pola-pola asusila ini sangat mudah menjalar pada remaja yang tidak mempunyai motivasi untuk belajar dan meningkatkan kepribadiannya, sehingga mereka lebih bergairah untuk melakukan eksperimen dalam dunia hitam yang dianggap penuh misteri namun sangat menarik keremajaan mereka. Bila dianalisis lebih jauh, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan terjadinya kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja pada dasarnya berasal dari diri manusia itu dan pengaruh lingkungan luar dirinya, di antaranya yaitu A yang berasal dari remaja, seperti kemungkinan tidak beriman atau masih lemah imannya, kurang tertanam jiwa beragama dan aktivitasnya tidak tersalurkan, tidak mampu mengendalikan dorongan hawa nafsunya, dan gagal keinginan atau prestasi yang diharapkan. B yang berasal dari pengaruh lingkungan atau pengaruh luar, seperti pengaruh-pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan di sekolah, dan pengaruh lingkungan pergaulan masyarakat, dan pengaruh modernisasi. Baiklah, saya Rihadatul akan menjelaskan tentang dampak penyimpangan seksual. Akibat dari meningkatnya aktivitas seksual pada remaja yang tidak diimbangi dengan alat kontrasepsi, di antaranya adalah kehamilan di luar nikah, sehingga banyak remaja yang melakukan tindakan aborsi dengan cara meminum ramuan atau jamu, memijat peranakannya, atau mencoba mengeluarkan janin dengan cara bantuan dukun atau meminum obat-obatan yang diberikan dokter dan bidan. Cara tersebut bisa mengakibatkan pendarahan, infeksi sehingga kematian si calon ibu, sedangkan pada janin mengalami kecacatan mental maupun fisik dalam masa pertumbuhannya. Sebagai konsekuensi logis dari perilaku seks menyimpang adalah munculnya berbagai macam penyakit kelamin atau penyakit akibat hubungan seksual. Berikut adalah beberapa penyakit kelamin yang akan muncul akibat dari perilaku seks yang menyimpang. Yang pertama ada gonorea. Sebutan lain penyakit ini adalah kencing nanah. Penyakit ini menyerang organ seks dan organ kemih. Selain itu, akan menyerang selaput lendir mulut, mata, anus, dan beberapa organ tubuh lainnya. Bakteri yang membawa penyakit ini dinamakan gonokokus. Yang kedua, ada sifilis. Sifilis dikenal juga dengan sebutan raja singa. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual atau penggunaan barang-barang dari seseorang yang tertular, seperti baju, handuk, dan jarum suntik. Penyebab timbulnya penyakit ini adalah adanya kuman Treponema pallidum. Yang ketiga, herpes. Herpes termasuk jenis penyakit tua karena sudah ada sejak lama. Ditularkan oleh bangsa Yunani, Romawi, dan Louis XV.
Herpes termasuk jenis penyakit biasa disebabkan oleh virus herpes simplex. Yang keempat ada chlamydia. Chlamydia berasal dari kata chlamydia, sejenis organisme mikroskopik yang dapat menyebabkan infeksi pada leher rahim, saluran indung telur, dan saluran kencing. Gejala yang banyak dijumpai pada penyakit ini adalah keluarnya cairan dari vagina yang berwarna kuning, disertai rasa panas seperti terbakar ketika buang air kecil. Yang kelima ada Candida. Penyakit ini biasa juga disebut sebagai infeksi ragi. Sebenarnya, dalam vagina terdapat berjuta-juta ragi meskipun tidak akan menimbulkan masalah, karena ragi berkembang terlalu pesat dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan infeksi. Yang keenam, ada kankroid. Kankroid adalah sejenis bakteri yang menyerang kulit kelamin dan menyebabkan luka kecil bernanah. Jika luka ini pecah, bakteri akan menjalar ke daerah publik dan kelamin. Yang ketujuh, ada granuloma inguinale. Penyakit ini sama dengan kankroid, yaitu disebabkan oleh bakteri. Bagian yang terserang biasanya permukaan kulit penis, bibir vagina, klitoris, dan anus. Maka mereka akan berubah membentuk jaringan berisi cairan yang mengeluarkan bau tidak sedap. Yang kedelapan ada limfogranuloma venereum. Penyakit ini biasa disingkat LGV, disebabkan oleh virus dan dapat mempengaruhi seluruh organ tubuh. Penyakit ini sangat berbahaya karena antibiotik tidak dapat menanggulanginya. Yang ke-9 ada AIDS, yang ke-10 ada HIV, yang ke-11 ada ARC. ARC merupakan singkatan dari AIDS-related complex yang menyebabkan timbulnya pembekakan pada kelenjar di sekitar pangkal paha dan daerah lainnya. Yang ke-12 ada scabies. Penyakit ini disebabkan oleh sejenis serangga yang disebut mite. Serangga tersebut dapat masuk melalui daerah kelamin dan dapat berkembang biak secara cepat. Yang ke-13 ada PID. PID merupakan singkatan dari pelvis inflammatory disease, yaitu suatu penyakit infeksi sistem saluran reproduksi perempuan seperti gonorea atau chlamydia. Yang ke-14 ada trichomonas infection. Penyakit ini merupakan suatu penyakit yang menyerang vagina perempuan dan menyebabkan terjadinya infeksi dengan mengeluarkan cairan busa, disertai dengan rasa gatal dan panas pada vagina tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-15 ada venereal warts. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang alat kelamin seseorang. Pada laki-laki, virus ini menyerang bagian kepala penis. Pada perempuan, virus ini biasanya menyerang bibir vagina dan daerah sekitar anus. Baiklah, sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Duyani Wardana. Saya Duyani Wardana akan menjelaskan tentang pengertian kekerasan seksual. Kekerasan didefinisikan sebagai wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Dalam pengertian psikologi, kekerasan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan, maupun kematian. Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental, maupun psikis. Nah, pada KUHP pasal 285 dikatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman selama-lamanya 12 tahun. Dan KUHP pasal 289 disebutkan, barang siapa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Selanjutnya, jenis-jenis kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan dijelaskan secara terperinci ada 15 jenis. Yang pertama, pemerkosaan. Yang kedua, intimidasi atau serangan bernaungan seksual termasuk
ancaman atau percobaan pemerkosaan. Yang ketiga, pelecehan seksual. Yang keempat, eksploitasi seksual. Yang kelima, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Yang keenam, prostitusi paksa. Yang ketujuh, perbudakan seksual. Kedelapan, pemaksaan perkawinan. Kesembilan, pemaksaan kehamilan. 10, pemaksaan aborsi. 11, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi. Ke-12, penyiksaan seksual. 13, perhukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. 14, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi. 15, kontrol seksual, aturan diskriminatif, moralitas, dan juga agama. Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 menjelaskan bentuk kekerasan seksual meliputi: pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Penyebab kekerasan seksual. Di Indonesia, khususnya di perkotaan, banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya beberapa kasus kekerasan seksual. Bahkan, banyak kasus yang terungkap di media massa justru di beberapa daerah dengan intensitas pergaulan yang jauh dari perkotaan. Melihat realita tersebut, maka secara umum faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor inosen atau polos dan tak berdaya. Apalagi jika harus berhadapan dengan orang-orang dewasa, terutama orang tua. Itu sebabnya pemerkosaan banyak dilakukan oleh orang terdekat anak dan tidak juga dilakukan oleh orang jauh dan tidak dikenal anak. Selanjutnya adalah faktor rendahnya moral dan mentalitas pelaku yang memicu perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat tumbuh baik membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu dan perilaku. Selanjutnya yang ketiga adalah faktor anak mengalami cacat tumbuh, retardasi mental atau gangguan tingkah laku. Hal ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual, sebab anak yang mengalami cacat tubuh dianggap memiliki keuntungan bagi pelaku. Selanjutnya adalah kemiskinan dan ekonomi yang rendah. Contohnya adalah orang tua dan orang dewasa yang menyuruh anak melakukan pekerjaan menjual diri, pekerja seks komersial, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, padahal anak mereka masih di bawah umur. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor lingkungan yang tidak baik. Bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film, dan VCD porno tersebut menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya. Akibatnya, banyak terjadi penyimpangan seksual terutama anak usia remaja. Dampak kekerasan seksual. Yang pertama, korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak karena anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selanjutnya, secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, anak yang mengalami kekerasan seksual juga bisa berakibat luka memar, rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluannya, pendarahan pada vagina atau anus, infeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina, dan sering pula didapati korban menunjukkan gejala sulit berjalan atau duduk
dan terkena infeksi penyakit, bahkan bisa terjadi suatu kehamilan. Berbagai dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual juga dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu dampak fisik. Dampak fisik berupa luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, penyakit dan infeksi menular seksual, dan infeksi HIV atau AIDS. Yang kedua adalah dampak psikologis. Dampak psikologis ini berupa depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan, penyakit stres pasca trauma, hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, melukai diri sendiri, serta pemikiran dan tindakan bunuh diri. Selanjutnya yaitu dampak sosial. Dampak sosial berupa pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial, serta dampak jangka panjang seperti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan lapangan pekerjaan, dan kecilnya kesempatan untuk menikah dan penerimaan sosial dan integrasi.